proton, neutron, dan elektron. Bayangin, partikel sekecil itu bisa membuat gunung, lautan, bahkan DNA di tubuh kita. Keteraturan dan kompleksitas atom ini secara tidak langsung memberitahu kita jadi secara sederhana struktur atom itu cuma punya 3 bagian utama. Yang pertama ada proton, neutron, dan elektron. Bayangin, partikel sekecil ini bisa membentuk gunung, lautan, bahkan DNA di tubuh kita. Keteraturan dan kompleksitas atom ini secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa tentang kesempurnaan Sang Pencipta. Nah, yang kedua, islamisasi ilmu. Ilmu kimia yang kita pelajari jangan hanya teori di kelas saja, tetapi kita juga harus membenarkan dengan iman. Mempelajari atom sama dengan tafakur atau merenung akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manfaat untuk umat. Mempelajari atom jangan harus kita pakai. Ketiga, manfaat untuk umat, yaitu mempelajari atom harus kita pakai untuk kebaikan dan kemaslahatan, bukan untuk kerusakan. Nah, ini nih bagian yang menariknya. Jadi, jauh sebelum penemuan ilmiah, Al-Quran sudah menggunakan istilah zarah. Apa sih zarah itu? Secara bahasa, zarah adalah sesuatu yang sangat kecil, yang lebih halus dari debu, atau merupakan partikel yang ringan. Para ulama modern bersepakat dalam konteks sains, zarah ini sangat nyambung loh dengan atom. Allah menggunakan kata zarah untuk menunjukkan 2 hal besar. Yang pertama, ilmu Allah itu unlimited atau tidak terbatas. Dalam Quran surah Saba ayat 3 dan Quran surah Yunus ayat 61 bilang kalau tidak ada sesuatu pun meskipun seberat zarah yang luput atau tersembunyi dari pengawasan Allah, baik di bumi maupun di langit. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pengetahuan Allah itu benar-benar meliputi segala-galanya, termasuk ke level terkecil atom. Yang kedua, kekuasaan mutlak atau tauhid. Dalam Quran surah Saba ayat 22 menegaskan bahwa sesembahan selain Allah itu tidak punya power atau kekuatan apa-apa, bahkan sebesar zarah pun. Dan inilah yang menjadi kunci akidah kita. Zarah sudah merupakan Islam collection. Apa yang penting untuk kita? Ayat yang paling powerful ini ada dan 8. Ayat ini bukan bicara tentang dirinya, tapi berbicara tentang akal dan tanggung jawab moral. Yang artinya barang siapa yang berbuat kebaikan secara langsung, niscaya dia akan melihat bahagia. Dan barang siapa yang berbuat buruk sebenarnya, niscaya dia akan melihat bahagia. Nah, poin pentingnya adalah dalam sains atom adalah unit fundamental materi. Dan dalam amal seperti atom adalah unit fundamental pengelola atau besar. Dan jangan pernah meremehkan hal berbuat kebaikan seperti yang senyum, dan jangan pernah meremehkan perbuatan buruk seperti yang tidak, karena itu akan ada balasannya dan akan dihitung oleh Allah di akhirat. Jadi intinya, belajar kimia itu keren, tapi kalau kita bisa melihat bahwa atom sebagai zarah yang membawa pada kesadaran akan kebesaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang kita miliki bisa menjadi berkah baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap presentasi kami menjadi inspirasi bagi kita semua. Mungkin ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.